Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Cindilo Musik dan Informasi. Hai, halo, selamat siang sahabat Gemilang. Senang sekali hari ini Andin kembali hadir di Jamus Gemilang Disabilitas. Dan pastinya hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan seorang tokoh inspiratif yang bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Ya, sahabat Gemilang, stigma negatif yang kerap ditujukan kepada penyandang disabilitas tidak selalu identik dengan kekurangan atau berbagai hal yang tidak menyenangkan. Faktanya, keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas tidak mencegah mereka untuk berprestasi dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Ya, seperti saat ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang sangat inspiratif yang akan berbagi dengan kita ya. Karena beliau ini bisa dibilang sosok seorang fighter. Walaupun dalam keterbatasannya, tapi tetap bisa untuk fight. Dan kali ini Andin akan ngobrol-ngobrol terkait dengan seseorang yang merintis usaha anyaman bambu yang berlokasi di Desa Delimas, Tegalrejo. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Bapak Paryoto. Selamat siang, Mbak. Gimana kabarnya hari ini, Pak Paryoto? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Sehat, baik ya. Dengan suasana yang ini luar biasa sekali ya di rumah produksi yang benar-benar adem gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Selain Pak Paryoto, kita juga di sini kehadiran Kadus Dusun Butuh dan Mayongan Desa Delimas, Bapak Kusnan. Ya. Selamat siang, Pak Kusnan. Alhamdulillah baik-baik saja, sehat semuanya. Gimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik-baik saja dengan suasana adem, Yeah. ayem, sejuk. Baik, luar biasa sekali ya Bapak, Yeah. akhirnya bisa hadir di sini di tengah-tengah kita. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya terkait bagaimana sih sepak terjang perjalanan hidup seorang Bapak Paryoto yang merintis usahanya dengan anyaman bambu. Langsung aja ini Pak Paryoto, mungkin Pak Paryoto bisa menceritakan perjalanannya hingga saat ini akhirnya bisa membuat anyaman bambu yang ini luar biasa sekali ya kalau dijual dengan daya jualnya dengan daya jual yang tinggi gitu. Seperti apa, Pak? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paryoto. Saya penyandang disabilitas, pengguna kursi roda. Karena kecelakaan. Ya. Itu tahun berapa, Pak? Itu tahun 1997. Oke, berarti sudah cukup lama ya, Pak ya? Iya, Mbak. Oke. Waktu itu saya biasa orang kampung, masih pakai kayu bakar kalau masak ya. Ketika itu hari Sabtu, setelah sholat zuhur, saya hendak cari kayu bakar ke ladang. Waktu itu saya lihat ada pelepah kelapa yang sudah kering. Ya. Saya hendak naik itu ambil kayu itu, terus biasanya itu saya potong, tapi malah pelepah itu saya tarik. Oke. Saya tarik, pegangan saya itu ikut lepas. Saya jatuh, entah berapa menit atau berapa jam saya pingsan. Setelah saya sadar, kok saya tidur di tanah. Setelah aku sadar, saya teriak-teriak kan. Kira-kira ada, terus siapa yang nolong saya nggak tahu. Terus saya dibawa ke rumah. Rasa sakit di badan mulai muncul. Terus saya raba di
leher belakang ya. Itu ada benjolan. Oke. Setelah itu saya rasakan kakinya kok agak aneh. Gitu. Rasanya itu kayak semutan. Oke. Setelah aku pegang kok nggak kerasa. Nggak kerasa ya. Oke. Udah waktu itu saya kayak Berpasrah. nggak percaya. Ya. Hancur rasanya ya. Iya, baik. Oke, Pak Paryoto, mungkin dengan musibah ini juga pastinya Pak Paryoto tidak turun semangatnya ya, tetapi semangat gitu yang akhirnya Pak Paryoto memutuskan untuk bisa membuat kerajinan anyaman bambu ini. Itu awalnya seperti apa Pak? Akhirnya Pak Paryoto bisa membuat anyaman bambu ini. Oh iya, setelah itu kan paginya saya dibawa ke Salatiga, ke dukun untuk pengobatan ya? Pengobatan pijat. Sekitar 34 hari. Nggak ada hasilnya. Terus saya dibawa pulang lagi sekitar 20 hari. Itu ada Pak Lurah Sutris. Dia menyarankan saya dibawa ke RSU Sarjito. Ya, sudah di sana sekitar 72 hari. Udah operasi. Dan pada akhirnya dokter menyarankan untuk saya lumpuh gitu. Permanen. Oke, baik. Ya. Nah, terus akhirnya bagaimana Bapak akhirnya bangkit dan akhirnya memulai untuk membuat anyaman bambu? Ya, itu setelah dibawa ke rumah. Setelah pulang di rumah belum putus asa. Masih ada pengobatan yang namanya pijat refleksi ya. Itu sekitar 7 bulanan. Oke. Setelah 7 bulan kan udah berapa uang aja yang dikeluarkan. Saya mulai gimana ya, menerima keadaan saya. Ikhlas menerima itu ya. Iya. Terus waktu itu ada keluarga yang menyarankan dicarikan kursi roda ya. Saya malah marah. Saya masih ingin sembuh ya. Tapi setelah perjalannya waktu kan yuk nggak mungkin saya hanya tiduran makan. Saya pengen bangkit. Waktu itu saya bikin surat kaleng buat Pak Bupati. Keluarga nggak ada yang tahu. Waktu itu ponakan saya yang kelas 5 SD. Saya minta tolong belikan belangko, amplop, udah ketulis. Setelah itu ponakan saya yang ngirim. Kalau dulu kan ada bis surat ya. Ya. Senin saya kirim. Hari Rabunya ada tamu, Pak Camat, Pak Lurah, dan dokter dari kabupaten. Aku kira datang itu mau marahin saya. Iya. Setelah saya dicek sama dokter itu kesehatan saya, terus akhirnya Pak Camat Jamhari kalau nggak salah tuh, dia mulai nanya-nanya. Kamu minta kursi roda buat apa? Saya pengen kerja, pengen bangkit. Tahu nggak, Pak Bupati hampir membaca tulisan saya itu menangis katanya. Ya maaf saya nggak tahu. Terus setelah itu hari Seninnya ya, hari Seninnya kursi rodanya itu
datang. Ya, Alhamdulillah ya. Iya. Iya. Dengan perjalanan panjang dan juga pasti nggak mudah ya buat Bapak ya. Akhirnya memutuskan untuk membuat anyaman bambu ini awalnya seperti apa Pak? Ya, waktu itu apa ya? Pagi hari saya biasa dibelikan bubur ya sama ibu saya. Saya lihat kancing itu, kancing pembungkus bubur. Pincuknya itu ya? Iya. Oke. Saya lihat kalau begini ini saya mungkin bisa ada pemasukan gitu ya. Oke. Saya sudah itu terus hari-hari kemudiannya saya bikin itu. Setelah 1 minggu itu dapat 1 kresek. Terus sama ibu saya dibawa ke warung bubur itu kan. Setelah pulang nganter itu ngasih bubur sama saya, dia diam. Terus ngasih uang sekitar 2.000 ya. Ini uang kerjamu, upahmu. Ya. Terus seketika hati saya timbul semangat hidup. Kepingin berkarya semampu saya. Karena selama ini kan tergantung sama orang tua, sama saudara. Terus itu saya geluti dan hari-harinya saya sibuk. Terus bikin yang lain, saya bikin besek, ya. Tapi besek akhirnya ya nggak ada hasilnya, nggak ada gurunya kan. Besar kecilnya itu nggak sama, nggak seragam, jadi nggak laku. Iya. Tapi sebelumnya belajar dari mana Pak buat anyaman ini? Saya belajar sendiri. Belajar sendiri, ya. Terus saya bikin urungan burung itu ya. Itu juga nggak laku karena apa? Nggak didukung dengan alat, hanya manual. Terus saya memutuskan yang bagian itu. Jadi ini yang paling laku gitu ya Pak ya? Iya. Dan biasanya butuh waktu berapa lama Pak untuk bikin 1 besek ini? Ini setiap harian satu potong. Saya bikin bilah-bilah kecil itu ya. Sampai jam 10. Nanti pada zuhur mulai nganyam ya. Iya. Baik, Pak Kusnan. Tadi kita sudah dengar ya perjalanannya dari Pak Pariyoto dan pastinya itu nggak mudah, apalagi sampai hingga saat ini beliau bisa bangkit, fight gitu ya Pak ya, terus merintis anyaman bambu ini yang bernilai jual tinggi gitu ya bisa dibilang ya Pak ya. Menurut Pak Kusnan sendiri seperti apa Pak sosok Pak Pariyoto ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya berterima kasih atas kedatangan dari Radio Gemilang, atas kebersamaannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan ini saya didatangkan ke sini untuk mendampingi Bapak Pariyoto, cerita-cerita dari awalnya. Sejak menyandang fasilitas penyandang cacat itu alhamdulillah bisa mempunyai atau bisa pindah atau bisa hijrah dari keputusasaan sejak mulai penyandang fasilitas penyandang cacat ya. Alhamdulillah. Saya sangat terima kasih, sangat bangga sekali. Dan walaupun saya tidak bisa membantu apa-apa, tapi kok saya dengar bisa bangkit seperti ini, saya sangat senang sekali, bangga sekali.
dan alhamdulillah mudah-mudahan atas kebersamaannya dari Radio Gemilang ini tambah semangat lagi untuk kebangkitan masa kehidupan nanti, masa depannya. Dan itu nanti mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bapak Paryoto bisa meningkat lagi, walaupun toh apa itu memang permulaannya ya sangat tidak mudah, karena mulai sejak tahun berapa hingga sampai apa proses mulai angan-angan mulai sejak dibelikan bubur sama ibunya, telah itu punya timbul apa namanya ya, semangat untuk membuat biting atau kancing apa itu namanya, bungkusan daun pisang. Alhamdulillah. Terus itu selama sudah berjalan kok sehingga meningkat lagi untuk bikin buat besek, terus tadinya buat kurungan, buat lalu akhirnya yang berjalan buat apa ini namanya, keranjang. Keranjang. Ya, alhamdulillah saya juga sangat merasakan bangga sekali. Walaupun saya tidak bisa membantu apa-apa, tapi hanya berdoa saja mudah-mudahan apa yang telah dikerjakan bisa mendapatkan rezeki atau bisa diridhoi oleh Allah SWT dengan apa namanya kanugerahan rezeki yang sebanyak itu atau yang bermanfaat bagi Bapak Paryoto, mudah-mudahan bisa melimpah ke saudara-saudaranya dan apa itu bisa menyentuh kepada orang lain yang apa itu, karena orang yang seperti Bapak Paryoto ini kadang-kadang ya merasa, kadang-kadang wah aku sing dadi kaya wong ini kok ora iso kaya Pak Paryoto, sing kaya Pak Paryoto kok iso sing gamane penyandang disabilitas sing ora iso berjalan apa jenengane kursi roda kok bisa seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa apa itu menimbulkan keinginan orang lain dan sehingga nanti bisa membantu buat sehingga apa itu dikumpulkan ke sini kan bisa apa namanya menabung apa namanya pembuatan atau apa itu besek atau keranjang atau kurungan. Ya tadinya apa itu kalau saya dulu kan dengar pas waktu belajar apa itu kurungan kan di desa ada ruang itu kan yo, tapi kan sejak itu masih ada Pak Kadusnya sini, Pak Sahuri. Tapi kan kemungkinan tidak apa itu namanya kurang memperhatikan kepada anak buah atau rakyat atau apa ya keluarganya. Oke, berarti memang Pak Kadus juga, Pak Kusnan ini sebagai Kadus memberikan dukungan moral dan juga semangat untuk Pak Paryoto. Baik, oke. Pak Paryoto, ini kan bahan bakunya pakai bambu ya Pak ya? Gimana Pak? Ada kesulitan nggak Pak untuk mengumpulkan bahan bambu ini Pak? Enggak, saya berlangganan dengan tetangga saya. Cuma apa beli langsung dibawa ke rumah saya ini. Oke, berarti diantar gitu ya Pak ya? Diantar ya. Oke, dan itu nanti untuk proses pembuatannya itu seperti apa Pak? Prosesnya itu pertama kan dipotong-potong dulu. Setelah dipotong dibelah-belah, dibikin apa ya, belahan
lembut kayak gini gini ya. Oh iya. Setelah itu dijemur. Setelah dijemur sekitar 2 jam nanti mulai dianyam seperti di bawahnya dikotak dulu. Oke. Iya. Baik. Jadi Bapak untuk sementara ini hanya membuat besek atau mungkin nanti ada permintaan dari konsumen untuk misalnya ukurannya lebih besar gitu atau mungkin membuat kurungan ayam jago gitu atau seperti apa Pak? Enggak, tapi apa ya? Yang ini sudah memakan waktu banyak. Oke. Soalnya permintaan nggak bisa nutup saya. Gitu. Tapi awal-awalnya dulu ya nggak sebaik sekarang. Sampai dulu kan pernah saya kan tetangga ada yang tertarik bikin. Terus saya ikut menampung ditampung ke rumah saya. Oke. Dan saya ya bikin ya nyalur ke bikinan tetangga itu ya. Oh gitu. Jadi Iya. Pak Paryoto ini juga mengajak masyarakat untuk ikut membuat ini gitu ya? Sebenarnya nggak ngajak, tapi ada yang tertarik. Tertarik ya? Bikin terus titip. Oh gitu. Ada yang teman saya itu pengen ya belajar, terus setelah bisa terus ditularkan pada istrinya biar buat apa ya? Sambilan ya. Oke. Kerja sambilan. Ya. Oke. Nah kalau untuk semua ini Pak Paryoto yang buat sendiri ya? Sendiri. Oke. Tapi kalau misalnya kewalahan gimana Pak? Untuk permintaan apakah mengajak masyarakat untuk ikut bareng-bareng bikin gitu? Enggak itu saya nggak bisa apa ya? Nggak bisa nyanggupi kalau banyak semampu saya saja. Oke. Iya. Baik. Iya. Tapi pernah kewalahan ya Pak ya? Ya pernah kewalahan. Kalau pas apa ya? Biasanya hari puasa itu ada yang apa? Buat nyadran ya? Ada yang pemula yang pengennya dapat, tapi saya nggak ngasih. Saya tetap buat yang apa ya? Yang sudah lama, yang sudah langganan, yang sepanjang tahun gitu. Oke. Iya. Tapi bisa loh ya Pak Kusnan juga misalnya ibu-ibu PKK suruh bantuin Pak Paryoto kalau kewalahan gitu ya. Untuk bikin kan lumayan ya Pak ya, apalagi permintaannya banyak gitu. Oke. Gimana Pak Kusnan melihat Pak Paryoto ini ternyata memberikan inspirasi juga, inspirasi untuk teman-teman yang lain untuk bisa bikin anyaman ini. Anyaman, iya. Sangat baik sekali. Oke, baik Pak, nanti dijawabnya nanti ya Pak ya. Kita break dulu, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Dan sahabat Gemilang, jangan kemana-mana, kita masih terus ngobrol-ngobrol bersama Pak Paryoto dan juga Pak Kusnan terkait dengan kerajinan anyaman bambu. Jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cindela Musik dan Informasi. Wah, weekend nih. Enaknya ngapain ya? Bro, goes yuk. Ayo, siapa takut? Oke, siap-siap dulu ya. Bu, aku mau bersepeda dulu ya. Walah, ya udah sana. Hati-hati ya bersepedanya. Biar aman, gunakan isyarat. Pasti Bu. Syaratnya kalau belok kiri, tangan kiri lurus, jari diarahkan ke kiri. Belok kanan, tangan kanan lurus, jari diarahkan ke kanan. Kalau ada lubang, tangan kanan turun, dengan jari telunjuk diarahkan ke bawah jalan, Bu. Gitu kan? Masih ada lagi. Kalau berhenti, tangan kanan diangkat ke atas, sembari jari dibuka. Kalau mengurangi kecepatan, tangan kanan diturunkan sambil menaik turunkan jari. Dan yang terakhir, untuk mempersilahkan mendahului, yaitu tangan kanan diturunkan, jari dibuka sembari diayunkan ke depan dan belakang. Walah, ternyata bersepeda juga ada isyaratnya ya Bu? Lah jelas itu, karena bersepeda aman itu dambaan semua orang. Pak, ya? Itu tadi aku dititipin kertas sama orang yang pakai seragam PNS. Tapi aku nggak tahu isinya apa. Katanya buat Bapak. Kertas apa sih? Oh, ini. Ini namanya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan. Jadi gini, buat yang nerima surat ini,
wajib setiap tahunnya melaporkan pajak tanah dan bangunannya ke kantor pajak dan retribusi daerah. Nah, terus kalau yang nggak dapat surat, berarti nggak wajib ya Pak? Ya jelas tetap wajib dong, dengan cara mendatangi langsung kantor yang melayani pajak. Kenapa harus bayar pajak Pak? Kan kita hidup di negara kita sendiri. Masa harus bayar sih? Gak boleh gitu. Pajak bumi dan bangunan itu kan nantinya kita juga yang akan menikmati. Ya, karena pajak itu merupakan salah satu sumber pembangunan yang ada di Indonesia. Dengan ikut membayar pajak, artinya kita juga ikut mensukseskan pembangunan bangsa. Gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi Bapak jangan sampai telat tuh bayar pajaknya. Ayo iki ke arpang katong dulu. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pembangunan Indonesia. Dengan tertib membayar pajak, berarti kita turut serta dalam menyukseskan pembangunan bangsa, seperti subsidi harga BBM, subsidi tarif listrik, peningkatan mutu kesehatan, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Jadilah orang yang sadar dan taat membayar pajak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas Bidang Kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wah, makin sukses aja ini ibu bisnisnya. Iya dong Pak, sejak menggunakan aplikasi Jelajah Magelang, dagangan ibu laris, omsetnya pun meningkat. Aplikasi Jelajah Magelang, aplikasi apa itu Bu? Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku ekonomi kreatif untuk promosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Jamus Gemilang bersama UMKM Kabupaten Magelang 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama saya Andin, tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan Musyawarah Spesial Disabilitas. Dan pastinya kita masih berada di rumah produksi dari Bapak Paryoto ya, yang membuat kerajinan anyaman bambu. Seperti bisa dilihat ya, karena ini anyaman bambu dan gak jauh-jauh di sini juga di rumah produksinya banyak sekali bambu-bambu gitu ya. Jadi lebih adem ya Pak ya, ada suara-suara yang sebenarnya ini bisa dibikin terapi juga ya Pak ya. Oke, dan pastinya masih ngobrolin terkait dengan bagaimana sih perjalanannya Pak Paryoto merintis usaha kerajinan anyaman bambu. Seperti tadi kita sudah menyimak ya cerita perjalanan hidup dari Pak Paryoto yang tidak pernah putus asa dan bangkit hingga saat ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Kali ini masih ngobrol bersama Pak Paryoto dan juga Pak Kusnan. Tadi kita lanjut lagi ya Pak Kusnan ya, terkait dengan Pak Paryoto ini ternyata memberikan inspirasi gitu ya untuk masyarakat di sekelilingnya. Seperti contohnya tadi
ada juga yang bikin keranjang anyaman bambu ini gitu ya Pak ya. Dan seperti apa Pak tanggapannya Pak melihat ternyata Pak Paryoto ini memberikan contoh kepada masyarakat untuk berproduktif gitu. Silakan Pak. Ya, alhamdulillah itu kebangkitannya Pak Paryoto itu bisa menyentuh kepada warga masyarakat, bikin ingin mengembangkan produk-produk dari Bapak Paryoto yang bisa dikenal oleh pengusaha-pengusaha termasuk pengusaha mikro-mikro untuk menaruh senak-senak atau menaruh kembang untuk penyekaran dan lain-lain. Itu yang bisa dikenal sebanyak kebanyakan dari pengusaha mikro termasuk senak keripik. Senak keripik itu kan karena banyak pengusaha keripik atau bodel atau itu membutuhkan itu keranjang keranjang demi untuk menaruhkan itu demi untuk nantinya penjualan atau menarik pembelian. Nah, itu kan kalau ada keranjangnya, tapi kan kalau ada juga yang membawa plastik tapi kan kayaknya kurang mudah remuk agar supaya tidak remuk atau tidak rusak itu pakai keranjang. Pakai keranjang. Nah itu lalu kebutuhan pengusaha itu kan sangat banyak sekali dan itu kalau hanya Pak Paryoto sendiri kan mungkin tidak mencukupi. Nah, itu mudah-mudahan bisa menularkan kepada warga masyarakat sehingga bisa menimbun atau menabung sehingga nanti bisa mencukupi kepada pengusaha-pengusaha berikut tadi. Iya, baik. Ini juga manfaatnya banyak ya Pak ya. Banyak sekali. Ini selain untuk bisa menaruh bunga yang biasanya untuk ke makam gitu, snack tadi seperti yang Bapak bilang. Ini kalau untuk ibu-ibu juga bisa buat tempat mainan anak-anak juga bisa ya, bisa. Pak ya. Sebenarnya punya banyak manfaat sekali ini. Betul. Oke, Pak Paryoto, terkait dengan proses pembuatan anyaman bambu ini seperti apa Pak? Karena kan ini pasti proses pembuatannya panjang ya, dari tahap ke tahap gitu, seperti apa Pak? Ya dari awal pembuatan itu dipotong terus dibikin bilah kecil-kecil. Setelah itu dijemur sekitar 2 jam atau 3 jam. Kalau sudah kering mulai dibikin kotaknya nyamannya ini ya Pak ya. Dan mulai dianyam. Oke, baik. Ini kan untuk proses pembuatan anyaman juga kan dari bambu utuh ya Pak ya. Belum dipotongnya, belum anyamannya itu gimana? Gimana Pak? Bapak bikinnya apa langsung di kursi roda sendiri atau mungkin di mana Pak? Ya, kalau itu saya motong sampai ngirat di kursi roda. Gitu ya Pak ya. Iya. Kalau nganyamnya pindah ke tempat tidur ya, duduk dan selonjoran. Lebih santai gitu ya Pak ya. Selonjoran terus kasih papan ya, terus nganyam. Oke. Gitu, ya. Berarti proses yang lama apa Pak? Proses yang lama itu? Sebenarnya ya nggak terlalu lama, tapi yang paling lama itu nganyam sampai ngasih wengku kalau sini namanya. Oh itu. iya. Ngasih iya. Iya, berarti memang ini juga butuh ketelitian juga ya Pak ya. Iya, kalau saya udah pegel Pak. Bolongnya besar-besar ini nanti ya Pak ya. Oke, kalau untuk pemasarannya sendiri Pak, ini biasanya dijual kemana aja Pak? Kalau dulu pas
awal-awalnya itu pas awal tahun 99 itu di sekitar sini Pakutan. Terus berkembang ada yang dari Koripan, dari Magelang itu Magersari ada, terus ini Pucang Payaman juga ada. Tapi kan barangnya nggak ada. Terus saya memutuskan satu aja. Juragan satu aja biar nggak pusing. Oh iya. Iya. Karena harus banyak barang yang harus di store gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Tapi di store ke pasar juga nggak sih Pak ini apa gimana? Nggak sampai usah. Pasar terus sama pembuat keripik tempe. Oh gitu. Iya. Jadi lebih langsung ke pengusahanya langsung gitu ya Pak ya. Yang butuh. Iya. Yang keripik tempe itu biasanya butuh berapa besek ini Pak? Biasanya Bapak nyetok? Kalau menjelang Lebaran itu sehari kadang 50 biji. 50. Saya cuma bisa bikin 15 atau kadang 10, nggak nentu. Jadi bikinan saya itu hanya untuk nambal sulam aja. Oke. Iya. Biasa kalau dijual ini per beseknya berapa Pak? Dulu dari 350 sekarang sampai sudah 1.100. 1.100. Iya, karena memang semakin hari tahun semakin beda harganya ya Pak ya. Iya. Dari tahun berapa ini Pak buatnya? Awal saya membuat itu sekitar awal tahun 99. 99. Iya. Wah, sudah lama ya Pak ya. Berarti udah ngelotok banget kalau untuk bikin ini ya Pak ya. Oke. Tapi untuk membuat yang versi besarnya ini Pak, itu pernah nggak sih Pak bikin Pak? Pak? Dulu pas ada musim rambutan ya. Oh iya. Itu saya pernah menyanggupi bikin berapa ya? 50. 50. Wow. Tapi saya merasa kepayahan. Keberatan. Karena bilah-bilahnya panjang. Memutuskan saya mau bikin yang Bapak nggak kecil-kecil. berpikir untuk cari karyawan gitu? Saya bersedia loh Pak. Tetangga itu kalau mau bikin sudah alhamdulillah. Saya nggak mau biarlah semua bikin, kalau mau titip saya juga mau titip pemasaran ke saya ya. Tapi kalau saya nyuruh nggak berani. Agak enak gitu ya Pak ya. Oke, Pak Kusnan. Tadi kan Pak Kusnan bilang sendiri berharap bahwa masyarakat ini bisa ikut jejaknya Pak Paryoto untuk bisa membuat anyaman bambu ini ya, karena memang ini juga harga jual dan daya belinya juga tinggi gitu lah. Mungkin Pak Kusnan punya rencana atau mungkin punya mimpi gitu loh. Seperti apa sih Pak mimpi-mimpi untuk masyarakat di sini terkait dengan anyaman ini gitu? Mungkin seluruh masyarakat ngumpul di sini ya, di rumahnya Pak Paryoto buat bikin anyaman bambu gitu. Ya, itu ya saya mengharapkan sekali karena untuk buat mengurangi pengangguran. Mengurangi pengangguran. Karena sekarang itu ya banyak uang tapi kan karena keinginan orang itu kan beda-beda. Beda-beda. Maksudnya beda-beda. Ada yang ingin cuma menerima uang tapi kan kok tidak kerja. Saya Pak. Ya seperti ini kan mudah-mudahan bisa menyentuh kepada orang lain, orang yang tidak punya kegiatan atau syukur-syukur bisa seorang warga ibu-ibu bisa untuk penghasilan kesampingan. Mengisi waktu luang ya Pak ya? Ya sampingan seumpama kok pas hari Ahad atau Minggu tidak bekerja bisa sambil membuat keranjang sehingga nanti ya walaupun terus seperberapa bolehnya tapi kan lama-kelamaan kan bisa melumpuk
bisa banyak. Mudah-mudahan itu nanti kan bisa berkembang sehingga bisa bisa menambah penghasilan keluarga, lingkungan semuanya. Dan juga bisa ada faedahnya dan kemanfaatannya dari masyarakat yang produktif, yang bisa dikenal oleh pengusaha-pengusaha lingkungan gitu. Kan pengusaha lingkungan sudah banyak. Tadi kan sudah dikatakan sama Pak Paryoto di Payaman, di Magelang, di mana itu kan lingkungan sini saja juga banyak sekali. Masih kurang-kurang ya, iya, Pak ya. Itu cuma lingkungan sini aja, termasuk di dalam desa Slimas ini. Gitu. Baik, Pak Paryoto kan ini membuat besek ya. Pernah nggak sih Pak untuk kepikiran gitu membuat kerajinan lain dari anyaman bambu? Mungkin ini bisa bikin lampu dari bambu gitu. Gimana Pak? Ada nggak Pak keinginan untuk berinovasi gitu? Iya. Kan pernah bikin kandang ayam yang ukuran 70 kali 50. Itu juga laku. Terus yang akhir ini setelah saya kenal sama Mas Bambang, kan terus dikenalkan sama Pak Gulban. Di situ saya mendapat inspirasi atau Terus saya ada teman yang nyuruh bikin pot rotan sintetis, tapi di dalam ada contohnya. Itu pernah ya ikut pameran, terus karena keadaan saya pakai kursi roda kalau dulu lama nggak betah ya. Terus saya titipkan pada Mbak Sri yang bikin pot tepes ya. Sabut kelapa itu ya? Sabut kelapa ya. Biasanya saya taruh situ, Mbak Sri ya. Baik, berarti Pak Paryoto ini juga masuk ke Paguyuban Warsamundung ya? Iya. Berarti. Tapi untuk selama ini biasanya Pak Paryoto juga ikut pelatihan-pelatihan juga nggak Pak? Ya pernah ikut lomba UMKM Papas pernah. Pernah? Iya. 2 kali. Ya. Terus pelatihan banyak berarti ya Pak ya, pelatihan-pelatihan ya. Iya. Pernah nggak Pak berkolaborasi dengan pemerintah gitu ya untuk memasarkan ini atau mungkin dalam pelatihan-pelatihan gitu? Enggak cuma lingkungan aja. Lingkungan aja. Laku, ya. Tapi pernah nggak Pak ada momen di mana membuat besek anyaman ini gagal gitu, terus sulit banget tuh? Ada momen seperti itu nggak Pak? Ada yang bikin kalau ini kan yang bisa berlanjut, bisa sekarang sampai sekarang. Yang bikin kurungan burung sama sangkar burung itu sama besek itu nggak laku. Kenapa Pak? Ya. Kenapa Pak? Ya mungkin belum dikenal atau kualitasnya kurang bagus karena alatnya kurang mendukung ya kalau sangkar burung itu pakai alat serut, bur yang bagus. Saya pakai yang manual engkol itu. Apa Pak itu manual engkol? Bur yang manual. Termasuk alat tukang. Iya. Tukang kayu itu. Ya. Jadi kalau yang untuk pembuatan ini dengan terbatas ya, alat yang terbatas. Kalau ini alatnya mudah, cuma pisau, geraji, golok apa bendo ya, udah cukup. Iya. Namanya mundilan lading. Dan itu terjangkau juga ya Pak ya. Iya. Baik, Sobat Gemilang, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya bersama Pak Kusnan dan juga Pak Paryoto. Tentunya pastikan Anda terus bergabung bersama Andin di Jamus Gemilang Spesial Disabilitas di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cindela Musik dan Informasi. Kenapa nak? Bapak merawat mata air istimewa banget. Anakku memperlakukan
Memperlakukan sumber mata air seperti memperlakukan anak itu berdampak luar biasa untuk kelangsungan hidup manusia. Maksudnya, Pak? Menjaga mata air sama dengan menjaga hidup kita, Nak. Gitu ya, Pak. Terus caranya bagaimana, Pak? Untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan sumber air dapat dilakukan melalui pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengendalian, pemanfaatan, pengisian air pada sumber mata air, pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu, pengaturan daerah sumber air serta rehabilitasi hutan dan lahan, dan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Wah, makin sukses aja ini ibu bisnisnya. Iya dong Pak, sejak menggunakan aplikasi Jelajah Magelang, dagangan ibu laris, omsetnya pun meningkat. Aplikasi Jelajah Magelang, aplikasi apa itu Bu? Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku ekonomi kreatif untuk promosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Bu, lah di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh. Ibu cuma dari toko sebelah kok, Pak. Belanja. Loh, Bu, kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil. Mbok yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh, Bu. Abisnya, Ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya, Pak? Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami stunting pada saat balita kelak. Stunting ki apa toh, Pak? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu, Bu. Oh, iya deh, Pak. Mulai sekarang Ibu jaga pola makan. Kalau gitu, minta duitnya lagi dong, Pak. Buat belanja sayuran. Lah, kok duit lagi toh, Bu? Bu, Yung. Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Wah, weekend nih. Enaknya ngapain ya? Bro, goes yuk. Ayo, siapa takut? Oke, siap-siap dulu ya. Bu, aku mau bersepeda dulu ya. Walah, ya udah sana. Hati-hati ya bersepedanya. Biar aman, gunakan isyarat. Pasti Bu. Syaratnya kalau belok kiri, tangan kiri lurus, jari diarahkan ke kiri. Belok kanan, tangan kanan lurus, jari diarahkan ke kanan. Kalau ada lubang, tangan kanan turun, dengan jari telunjuk diarahkan ke bawah jalan, Bu. Gitu kan? Masih ada lagi. Kalau berhenti, tangan kanan diangkat ke atas, sembari jari dibuka. Kalau mengurangi kecepatan, tangan kanan diturunkan sambil menaik turunkan jari. Dan yang terakhir, untuk mempersilahkan mendahului, yaitu tangan kanan diturunkan, jari dibuka sembari diayunkan ke depan dan belakang. Walah, ternyata bersepeda juga ada isyaratnya ya, Bu? Lah jelas itu, karena bersepeda aman itu dambaan semua orang. Jamus Gemilang bersama UMKM Kabupaten Magelang 96.8 FM Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Oke, terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang spesial disabilitas, dan pastinya kita masih di rumah produksi anyaman bambu yang beralamat di Desa Dlimas, Tegalrejo. Dan pastinya kita masih ngobrol-ngobrol bersama Pak Paryoto dan juga Pak Kusnan, Kadus Dusun Butuh dan Mayongan Desa Dlimas. Kita masih ngobrol-ngobrol ya terkait dengan anyaman bambu yang luar biasa, memiliki banyak manfaat sekali dan pastinya ini memiliki nilai jual daya beli yang sangat tinggi. Oke, saya kembali ke Pak Paryoto. Pak Paryoto, hingga saat ini mungkin Pak Paryoto pasti punya mimpi ya, punya harapan ke depan, angan-angan yang mungkin belum terwujud ya terkait dengan merintis usaha anyaman bambu ini. Seperti apa, Pak? Ya, keinginan saya yang sebelum belum tercapai itu bikin kandang kandang doro yang digendong itu. Oh itu, oh iya. Kayaknya itu apa ya? Bikinnya kayaknya nggak terlalu memakan tempat atau modal banyak, tapi alatnya yang apa? Belum mencukupi ya? Iya, yang modalnya banyak, tapi modal bambunya kan sedikit. Butuhnya, iya. Mungkin setelah ini nanti ada gitu ya Pak ya, iya, bisa tercapai ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Kalau kita melihat terkait dengan teman-teman disabilitas, karena Pak Paryoto sendiri juga bergabung di Warsamundung ya. Iya. Nah, menurut Bapak, seperti apa sih peluang usaha bagi penyandang disabilitas di Magelang ini? Sebenarnya banyak sekali, asalkan kita ada kemauan. Seperti yang saya kerjakan sekarang ini kan masih butuh banyak. Seperti itu keripik rani yang di Gemoh itu butuh kayak sehari itu kalau ramai itu 50, kadang kalau hari biasa itu 25, kadang lebih. Ya, itu baru satu pengusaha sekitar Tegalrejo sini ya. Masih kurang banget kalau keranjang ya gini. Oke. Jadi memang harus ada kemauan gitu ya, iya. Pak ya, dan peluangnya tuh banyak ya Pak Masih banyak ya. Oke, baik. Pak Kusnan, bagaimana nih Pak pemberdayaan bagi penyandang disabilitas perlu mendapatkan porsi yang sama dengan masyarakat non disabilitas, karena sebagai Kadus juga ya memiliki warga yang spesial seperti Pak Paryoto ini juga tidak bisa membedakan ya. Iya. Ya, seperti apa Pak? Alhamdulillah, Niki terima kasih atas waktunya ini menyambung dengan adanya Pak Paryoto produksi itu. Ya, sangat berterima kasih untuk bisa menarik dengan lingkungan agar supaya bisa membantu karena keadaannya penyandang disabilitas, sehingga bisa untuk penghasilan sendiri juga bisa membantu pada Pak Paryoto dan juga bisa mencukupi kepada pengusaha-pengusaha mikro lingkungan sehingga nanti bisa bisa meningkat lagi kesemangatannya. Kalau ada pembantunya kan lebih meningkat dan bisa yang belum muncul kan lebih kayak itu bisa mimpi, wah aku nek membuat ini kok lebih terkenal, membuat ini lebih terkenal, dan yang sekiranya mudah dikerjain atau potensinya banyak, termasuk yang diharapkan seperti Pak Paryoto untuk bikin keranjang doro, termasuk seperti kandang burung ya. Nah itu kan potensinya banyak, termasuk bambu kan banyak. Cuma kurang pendukung peralatan. Nah itu mudah-mudahan nanti kalau memang seperti itu ya, coba nanti kalau ada peluang di desa kan saya keusulkan mudah-mudahan bisa tercapai sehingga harapan Pak Paryoto itu bisa
terlaksana dan juga bisa nanti mengembangkan kepada warga masyarakat lingkungan sehingga akhirnya bisa nanti bisa menghasilkan kepada warga masyarakat khususnya dusun Mayongan bisa berkembang ke dusun yang lain-lain. Amin. Dan akhirnya bisa membawa keberkahan, kemaslahatan, manfaat bagi Pak Paryoto, bagi warga, sehingga dari dunia sampai akhirnya nanti. Baik, amin. Pak Paryoto nih luar biasa ya, Pak Kadusnya mau mengajukan ke desa untuk peralatannya. Kita tunggu ya Pak ya. Mudah-mudahan saja, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Baik Pak Paryoto, mungkin bisa memberikan pesan-pesan ya untuk teman-teman disabilitas dan juga harapan kedepannya seperti apa? Silakan Pak Paryoto. Untuk teman-teman saya yang ada di mana saja, mari kita semangat, apapun yang kita bisa, kita tetap berusaha, jangan putus asa. Dan terima kasih atas semua dukungannya teman-teman saya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Paryoto. Sukses terus ya Pak ya, sehat-sehat terus. Semoga mimpinya tercapai ya Pak ya. Amin. Dan juga terima kasih Pak Kusnan untuk waktunya hari ini. Dan pastinya semua harapan Pak Kusnan juga semoga tercapai ya Bapak ya. Sehat-sehat ya Bapak-Bapak ya. Baik Sobat Gemilang, sampai di sini dulu perbincangan kita di Jamus Gemilang spesial disabilitas. Luar biasa sekali, hari ini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran, banyak sekali inspirasi dari Pak Paryoto bahwa beliau yang istimewa saja masih bisa tetap semangat, apalagi kita yang tidak ada keterbatasan. Dan pastinya saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaro di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio